Ancaman dan serangan dalam dunia siber seakan terjadi tanpa batas. Data dan informasi penting yang dibagikan penggunanya kerap kali dimanipulasi oleh para penyerang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama bahwa sedianya masyarakat perlu bijak dalam beraktivitas di ruang siber. Tak mau kejahatan dalam dunia siber beredar semakin masif, maka pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tiada henti-hentinya melakukan eksperimen untuk menghasilkan metode yang efektif dalam meningkatkan pengamanan untuk memproteksi data dan informasi. Lalu seperti apa celah nyata yang rentan diserang oleh para attacker di dunia siber? Dan bagaimana negeri ini menanggulanginya? Saksikan ulasan lengkapnya bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian berikut ini. Halo Sobat Antara, selamat datang di podcast Friday Talk bersama saya Helmut Timothy. Nah, Sobat Antara berbicara tentang aktivitas masyarakat di tengah digitalisasi saat ini tentu mengalami peningkatan. Maka dari itu berbagai ancaman pun juga dapat ditimbulkan dari adanya peningkatan aktivitas digitalisasi di ruang siber terutama. Dan maka dari itu pemerintah telah membentuk sebuah lembaga Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di ruang siber. Dan menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini sebanyak 202,35 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Artinya ini sudah sebanyak 76,8% masyarakat Indonesia telah melek menggunakan internet. Namun, apakah mereka melek juga tentang adanya bahaya ataupun resiko dari penggunaan digitalisasi di ruang siber? Untuk itu saya sudah bersama dengan Kepala BSSN, Legend TNI Purnawirawan, Bapak Hinsa Siburian. Halo Bapak. Halo. Sehat Pak? Ya sehat Mas Helmut. Ya oke. Pak Hinsa, tadi kita sudah berbicara, saya sudah menyebutkan di awal, ruang siber. Sebenarnya ruang siber itu apa sih Pak? Sebelum saya jawab, boleh enggak saya bertanya? Boleh Pak. Kira-kira bumi ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul. Kemudian kira-kira dunia cyber atau ruang siber itu diciptakan manusia atau diciptakan oleh Tuhan? Diciptakan oleh manusia, kalau menurut saya. Iya. Jadi menurut saya, ini kan menurut beberapa orang ini ya. Kalau menurut saya dari beberapa narasumber yang saya terima, jadi ruang siber itu sebenarnya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke. Manusia hanya menemukan. Baik. Jadi tugas manusia itu menemukan dari apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Karena Maha Pencipta itu hanya Tuhan. Manusia tidak mampu menciptakan sebutir pasir pun, manusia tidak mampu menciptakan itu. Yes. Itulah kelebihan. Jadi tetap walaupun sekarang ada dunia siber, yang ingin kita sampaikan bahwa yang Maha Kuasa, Maha Pencipta adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena bisa takut kita orang dengan kemajuan ini bisa berubah ya. Nah, tadi pertanyaan Mas tentang apa sih ruang siber itu? Betul. Ini tidak terlepas dari yang saya katakan tadi, hasil penemuan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ruang siber itu adalah spektrum elektromagnetik yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi dan internet. Itulah yang membentuk ruang siber. Jadi kalau tidak ada internet di suatu tempat, memang kita tidak akan berbicara masalah ruang siber, karena di situ tidak akan ada ruang sibernya. Nah, tentu sebagai ruang yang bisa digunakan sama seperti dunia nyata. Di situ ada peluang untuk kesejahteraan manusia, tapi juga sebaliknya ada ancaman di situ. Jadi agak susah sebenarnya kita mau bedakan. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana sih ruang siber dengan dunia nyata. Betul. Karena di ruang siber juga misalnya ada kehilangan, tertipu, ya benar-benar juga hilang uangnya. Demikian juga di dunia nyata.
Demikian ini. Jadi mungkin bisa dikatakan itu ada dua efek ya Pak ya, yang istilahnya satu di ruang siber dan di dunia nyata ini sama-sama berhubungan begitu? Pasti. Dan sebagaimana diketahui sebenarnya ruang siber itu terdiri dari 3 lapisan ya. Oke. Jadi bukan hampa begitu. Jadi ruang siber itu terdiri dari 3 lapisan. Ada yang disebut pertama itu adalah lapisan fisik. Ya. Lapisan fisik ini adalah infrastruktur sebenarnya. Yang kita ketahui ada kabel laut, ada BTS, ada satelit, ada data center. Ya. Ini yang lapisan pertama, di mana lapisan pertama ini menjadi tempat. Tempat penyimpanan, tempat pemrosesan data. Kemudian lapisan kedua itu yang disebut dengan lapisan logika, jaringan logika, atau sering kita dengar istilah dengan software. Dialah yang mengoperasionalkan sistem ini dan dia mengatur semuanya sehingga berproses dan dia terhubung dengan lapisan pertama tadi, dan juga terhubung dengan lapisan ketiga yang disebut dengan persona dan cyber persona. Jadi lapisan ketiga ini adalah manusia sebenarnya, aktor yang ada di ruang siber, dan identitasnya cyber persona yang disebut cyber persona ini identitas dia di ruang siber ya. Seperti kita ketahui beberapa email, akun sosial, dan di situ juga memang ini persoalan yang utama. Di situ juga bisa dia menggunakan samaran. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau di dunia nyata kan kita lihat orangnya. Jadi di situ dia menggunakan identitas palsu. Maka tidak heran kalau sekarang ini ribut ya. Masalah terjadinya penipuan dan segala macam itu karena memang dimungkinkan karena di situ identitas ya, identitas subjek tadi atau orang ini bisa anonim, bisa juga tersamar. Itu kira-kira 3 lapisan inilah sebenarnya yang membentuk ruang siber tersebut. Dan di situ saya katakan tadi ada peluang untuk kesejahteraan, tapi sebaliknya juga ancaman. Gitu. Nah ini menarik banget nih Sobat Antara. Kalau tadi Pak Hinsa bilang ada sebuah peluang kesejahteraan. Nah apa sih Pak sebenarnya peluang kesejahteraan di dalam siber itu seperti apa? Kita mengetahui kemudahan hidup dan kehidupan ini juga dari ruang siber ya, komunikasi. Komunikasi semakin canggih ya. Kemudian dari sisi kesejahteraan ekonomi digital. Ekonomi digital kita di tahun 2021 itu hampir 1.000 triliun loh uang yang bertransaksi di ekonomi digital kita. Kemudian diperkirakan di tahun 2025 nanti 2.000 triliun lebih dengan para pemainnya kan kita tahu ada startup dan segala macam itu ya. Itulah peluang di ruang siber, termasuk kemudahan dalam katakanlah sekarang belajar juga ya. Belajar hampir semua aspek kehidupan manusia itu sebenarnya sangat berhubung dan terpengaruh dengan ruang siber. Untuk apa? Tentu lebih efisien, lebih efektif. Itulah yang didapatkan dari ruang siber tersebut. Jadi kalau misalnya Pak, ini kan tadi sudah dijelaskan kesejahteraan masyarakat menggunakan wadah siber itu sendiri. Nah seperti mungkin dari perusahaan meningkatkan ekonomi dan juga dari penggunaan mungkin yang sekarang ini kayak Zoom ya Pak ya, Zoom. Betul. Dan juga anak-anak pelajar dan mahasiswa itu menggunakan wadah itu. Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri Pak, itu ada kesulitan nggak Pak? Karena ini kan sekarang udah menuju era digitalisasi Pak. Itu cepat untuk berkembangnya saat ini. Ada kesulitan nggak sih Pak mungkin sejauh ini untuk melakukan pengawasannya Pak? Jadi secara umum pemerintah tentu terus membangun ya. Terus membangun digitalisasi ini untuk pemerataan pembangunan tentunya. Kemudian saya katakan tadi kesulitan secara umum sebenarnya dalam pembangunan itu yaitu ada kaitannya tentu dengan anggaran ya, dan itu saya rasa pemerintah sudah membuat program dan saya tahu persis Bapak Presiden Jokowi itu prioritas beliau terutama ke daerah-daerah terluar, daerah-daerah yang terisolasi itu diutamakan pembangunan digitalisasinya. Nah, kemudian dari ruang siber itu saya katakan tadi sebenarnya ada ancaman ya. Ancaman ini yang kita ketahui tentu dia akan menyerang
lapisan tadi, lapisan pertama, lapisan kedua, ketiga, dan data yang ada di dalamnya. Itu yang akan diancam dari serangan siber. Dan serangan siber ini kalau dilihat dari sifatnya itu ada 2 sifat ancamannya, bersifat teknikal atau teknis ya. Dia menyerang lapisan pertama, softwarenya, dan berdampak terhadap lapisan fisik, lapisan pertama tadi. Dan ini sering kita masyarakat tahu juga lah ya, ada serangan malware ya, di mana tujuannya adalah untuk mencuri data, mensabotase sistem, sehingga sistem daripada elektronik tersebut terganggu. Nah, ini juga menjadi suatu perhatian kita, terutama katakanlah sekarang dengan di era 4.0 ini, industri 4.0 ini kan semua terhubung ya, semua ketergantungan. Katakanlah PLN ya, sebagai sumber listrik, energi, dia terhubung ke perbankan, terhubung ke transportasi, terhubung ke telekomunikasi. Kalau ini diserang, ini bisa lumpuh semua. Jadi itulah bahayanya ancaman yang bersifat teknikal ini. Jadi yang diserang adalah sistem elektronik itu sendiri. Kemudian sifat yang kedua lah yang bersifat serangan sosial. Yang diserang siapa? Lapisan ketiga tadi, yang manusia. Yang berinteraksi di ruang siber. Kita mengetahui manusia ini kan punya sistem kepercayaan, punya pilihan dan sebagainya, tapi juga manusia mempunyai tentunya punya ide, punya motivasi, bahkan punya motif. Ini yang diserang, ini yang diarahkan tentu sesuai dengan keinginan si penyerang. Maunya apa? Maunya buat di masyarakat ini apa? Kacau ya, kacau artinya saling mencurigai, saling katakanlah sering kita lihat ini ya, saling memojokkan orang ya, memberikan berita-berita bohong atau head speech juga termasuk ya Pak ya, head speech di dalam termasuk di ruang siber itu sendiri. Tapi kita harus hati-hati sebenarnya, khususnya Indonesia ya, karena perang sekarang ini sudah menggunakan serangan yang bersifat sosial ini. Jadi sudah matra tersendiri dia. Sebut perang informasi. Jadi yang diserang itu adalah cara berpikir manusia, bahkan motif manusia bisa berubah. Karena apa? Tiap hari informasi langsung ke langsung ke smartphone ya. Jadi kalau dulu mungkin kita hanya harus dengar radio, dengar TV, baca surat kabar. Nah, sekarang kan informasi yang sudah direkayasa tentunya sesuai dengan keinginan si penyerang. Kita harus hati-hati. Kenapa? Dalam konteks berbangsa dan bernegara, masing-masing negara mempunyai apa yang disebut center of gravity, pusat kekuatan bangsa. Kalau Indonesia, pusat kekuatan bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia. Negara-negara lain mempunyai cirinya sendiri. Misalnya kalau kita lihat mungkin tetangga ya, Malaysia itu kenapa masih harus ada yang di Pertuan Agung? Karena memang dia yang di Pertuan Agung inilah yang mempersatukan Malaysia, Semenanjung dengan Sarawak misalnya. Ada negara-negara mana lagi yang demokratis? Semua mereka masih pelihara. Misalnya Jepang, kenapa masih harus ada kaisar? Thailand ada rajanya. Bahkan seperti Inggris masih harus ada ratu. Karena itulah center of gravity mereka, itulah alat pemersatu mereka. Maka kita bersyukur sama Bung Karno ya. Bagaimana Bung Karno dengan para pejuang menyusun dan menjadikan Pancasila ini menjadi falsafah ataupun dasar ideologi negara. Inilah pusat kekuatan bangsa Indonesia. Dan hati-hati, melalui ruang siber, rasa persatuan kita ini bisa diserang, dan kadang-kadang bisa kita sadar, bisa tidak sadar apakah ini sudah bagian dari pihak asing untuk melemahkan bangsa dan negara ini, ya lewat dari yang saya katakan tadi, ruang siber, buat informasi-informasi yang adu domba. Makanya memang harus ada batasan-batasan ya, sejauh mana orang itu boleh berbicara apa, karena teknik-tekniknya macam-macam. Dia akan lihat, untuk bisa menghancurkan Indonesia, cari yang paling mudah dari SARA. Maka SARA ini yang
terus digemborkan digaungkan terus ya. Sehingga karena itu kan sensitif. Betul. Sensitif. Kemudian juga bisa aja informasi dibuat sehingga masyarakat itu terpecah belah pemikiran atau dibanjiri dengan macam-macam informasi. Nah, sekarang kan kita lihat ini di media sosial itu. Memang cirinya ruang siber itu memang bebas orang berbicara apapun di situ. Maka selalu saya katakan untuk ruang siber mungkin sebaiknya kita menganggap ini berita-berita ini seperti angin ya. Angin kan kita butuhkan, udara ini kita butuhkan, oksigen kita butuhkan untuk tubuh kita, kita ambil seperlunya. Tapi di udara itu ada udara ataupun berita yang katakanlah tidak baik, ya kita hindari. Jadi situasinya harus kita beradaptasi, tapi yang saya katakan tadi beradaptasi seperti kita menghirup udara. Hiruplah udara segar. Karena kalau kita lihat ya, kayak di media sosial, siapapun bicara di situ seenaknya. Kadang-kadang ada orang bilang ini gila atau apa ya? Semuanya dikomentari. Iya benar. Apa bedanya orang gila dengan tidak gila? Orang gila itu biasanya taunya melihat orang lain tapi tidak pernah tahu tentang dirinya. Kayak hampir sama aja Pak sekarang gitu ya, orang yang gila sama yang waras gitu Pak, kurang lebih. Bukan, jadi tetap ada bedanya sih sebenarnya. Jadi kalau yang waras itu akan tahu dia melihat dirinya. Tapi kalau orang gila itu semua dikomentari. Boleh, dan tidak ada yang memang yang melarang. Kecuali nanti dia kena dengan, katakanlah kalau kebangatan ya. Akan kena dengan undang ITE ya. Kasihan juga akhirnya nanti kena dengan masalah hukum gitu. Pak, berarti bisa dikatakan kalau dari pemanfaatan teknologi informasi ini tuh berbanding lurus dengan apa yang dari ancaman yang didapat begitu ya Pak, kurang lebih. Betul. Jadi kita akan melihat ini juga tren ancaman dari kita kan punya pusat operasi keamanan siber yang mendata semua serangan-serangan itu. Pas sebelum COVID itu jumlahnya baru ratusan juta ya. Setelah di era COVID ini itu meningkat. Karena apa? Memang masyarakat juga meningkat penggunaan digitalisasi gitu. Jadi makanya tadi dikatakan itu berbanding lurus ya atau paralel dengan perkembangannya. Maka untuk itu kita harapkan masyarakat sebenarnya ya terdapat kemudahan di penggunaan digitalisasi, tapi perhatikan dong masalah keamanannya, perhatikan juga ya bagaimana toto kromo berbicara atau berkomunikasi di ruang siber gitu. Walaupun bebas tapi tetap ada aturannya Pak untuk mengikuti norma-norma yang berlaku begitulah ya Pak, kurang lebih Pak. Betul. Jadi kalau menurut saya ya, bangsa Indonesia ini kan bukan ujuk-ujuk sekarang ya. Ini kan nenek moyang kita sudah ribuan atau ratusan tahun yang silam sudah punya nilai yang kita katakan itu menjadi nilai budaya. Kemudian masuk agama, masuk nilai-nilai agama. Ini kan sebenarnya makin mensinergikan kan. Terus masuk pemerintah. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Kita sudah mempunyai nilai, yaitu tadi nilai Pancasila, nilai persatuan. Di situ nilai-nilai itu sebenarnya itu kan tidak boleh satu nilai menghilangkan nilai yang lain. Jadi nilai budaya kita sudah ada, diperkokoh dengan nilai agama, diperkokoh dengan nilai kita berbangsa dan bernegara, nilai Pancasila. Ini harus dibuat bersinergi, bukan dan kalau kita bisa mampu mensinergikan ini menjadi modal kita untuk bisa maju, termasuk kita di era digitalisasi ini. Jadi memang kalau misalnya bisa dikatakan dalam berkegiatan ataupun juga menggunakan beraktivitas di ruang siber ini harus tetap berpandangan pada ideologi kita sendiri ya Pak, terlebih emang kita sebagai masyarakat Indonesia begitu Pak ya. Dan kemudian terkait dengan tugas Pak, tugas dan peran BSSN dalam konsep pembangunan keamanan siber nasional ini seperti apa sih Pak kira-kira? Jadi sebenarnya BSSN ini kan baru ya, relatif baru. Dia sesuai dengan peraturan presiden tahun 2017. Kemudian setelah kita lihat organisasinya dirubah lagi. Jadi tahun lalu ya tahun 2021 Bapak Presiden juga sudah menandatangani perpresnya, maka Badan Siber dan Sandi Negara ini melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Jadi memang relatif baru dibandingkan dengan kehadiran internet atau ancaman di ruang siber itu sebenarnya sudah sejak 20 tahun yang lalu kan. Jadi itulah tugas dari Badan Siber dan Sandi Negara untuk mengamankan ruang siber nasional. Tentu di dalam melaksanakan tugas ini kita menyusun juga strategi. Bagaimana kita melaksanakan keamanan itu, mewujudkan keamanan ini dengan memanfaatkan semua potensi sumber daya siber yang ada. Jadi bagaimananya waste-nya ini menjadi perhatian kita atau yang harus kita drive ya supaya bisa keamanan itu terwujud. Dan juga kita menyusun khusus untuk mengamankan yang disebut dengan infrastruktur informasi vital nasional. Jadi kalau dulu kita mengenal istilah dengan objek vital nasional ya. Ketika objek vital nasional itu seperti PLN yang terkatakan dari listrik itu sudah menggunakan internet atau yang disebut dengan SCADA untuk mengatur lebih efisien, lebih akurat ya pengaturan energi atau arusnya ini sudah menggunakan itu. Jadi itu harus kita lindungi. Jadi kita juga nyusun peraturan bagaimana melindungi infrastruktur informasi vital nasional kita karena ini menyangkut kehidupan orang banyak ya, baik bidang ekonomi bahkan bidang sosial maupun pertahanan. Kemudian juga kita mengantisipasi jika terjadi suatu saat, tapi kita tidak berharap krisis siber. Kita juga sudah menyusun bagaimana manajemen kita atau manajemen mengatasi krisis tersebut. Jadi 3 aturan ini sebenarnya menjadi dasar bagaimana BSSN dapat melaksanakan tugas pokoknya tadi. Terkait dengan konsep pembangunan keamanan siber berskala nasional nih Pak, kira-kira apa Pak aspeknya yang dari BSSN sendiri? Jadi bicara masalah pembangunan badan siber secara umum ini berlaku ya di negara manapun, tentu tidak akan terlepas dari 3 hal yang pokok di situ, yaitu sumber daya manusia, bagaimana proses, dan bagaimana teknologi. 3 ini yang menjadi perhatian utama kita saat ini sebenarnya adalah sumber daya manusianya. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia siber, khususnya cyber security ya. Karena kita mengetahui secara umum sudah banyak sih talenta-talenta di bidang digital di Indonesia ini. Orang Indonesia hebat-hebat loh. Betul. Jago-jago. Banyak di luar negeri mereka digunakan, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan mereka karena memang jago. Tapi memang di bidang security ini yang menjadi perhatian khusus kita dan tanggung jawab BSSN juga untuk bagaimana membangun sumber daya ini. Tentu kita melalui pendidikan. Badan Siber dan Sandi Negara juga memiliki Politeknik Siber. Dulu ini lembaga pendidikan ini dia lebih hanya masalah kripto, Sandi. Tapi kan siber ini lebih luas. Nah, ini juga kurikulum coba kita baru Pak ini Pak. Perbaiki kurikulumnya, kemudian kita lihat contoh-contoh di negara luar sana yang sudah maju, bagaimana materi-materi pengajaran. Ini juga sedang kita perbaiki. Kemudian kita perbaiki juga pusat pelatihan siber kita. Kita punya pusat pengembangan sumber daya manusia siber. Nah, ini juga kurikulumnya kita perbaiki, kita benahi semuanya sehingga kita berharap sumber daya manusia keamanan siber ini bisa lebih meningkat. Tentu tidak hanya kita. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi. Banyak sudah kita melaksanakan MOU karena kita berharap dari perguruan tinggi atau sekolah-sekolah swasta yang lain itu juga mereka ikut berpartisipasi dalam rangka membangun sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Karena saya katakan tadi, kembali ke rumusnya, semakin banyak kita menggunakan digitalisasi, sebenarnya paralel dengan kebutuhan orang untuk mengamankannya. Demikian juga yang kita lihat di pembangunan sumber daya manusia. Kemudian di tata kelola ya, yang tadi. Yang kedua itu adalah bagaimana tata kelolanya ini tidak terlepas juga dari peraturan perundang-undangan. Kita sedang mengajukan juga draft bagaimana supaya ada dasar hukum ya. Kalau TNI, Polri kan ada undang-undang. Kalau kita lihat dan
memperhatikan sekarang bahwa ruang siber menjadi suatu domain tersendiri, ya memang, dan kehidupan manusia di situ yang sangat banyak yang harus kita lindungi, maka kita butuh undang-undang. Nah, sambil itu berjalan kita sudah dapat perpres, kemudian tadi sudah saya singgung beberapa perpres peraturan yang kita susun. Kemudian juga kita mengatur tata kelola, bagaimana membuat standar-standar keamanan di masing-masing lembaga. Kemudian kita melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan, prosedur-prosedur keamanan. Kita mempunyai tim untuk itu, dan kita menilai masing-masing lembaga yang memiliki sistem elektronik ini sejauh mana tingkat kematangan mereka, kematangan keamanan mereka. Dan yang terakhir tentu masalah teknologi ya. Teknologi ini saya katakan tadi mahal, tapi kita prioritas saja sekarang ini BSSN bagaimana membangun National Security Incident Response Team dan juga bagaimana membangun National Security Operation Center supaya kita bisa melihat kira-kira bagaimana kondisi peta situasi keamanan ruang siber nasional. Kira-kira begitu yang kita bangun, yang sedang kita kerjakan. Oke, tentunya ini dapat bergerak segera gitu ya Pak untuk memajukan Indonesia kita. Dan kemudian terakhir Pak, ini apa imbauan dari BSSN bagi generasi muda Indonesia dalam menggunakan berjaring sosial media dan menggunakan internet seperti apa sih Pak? Saya berharap para pemuda ini rajin mengikuti perkembangan terutama. Kemudian ada protak-protak sebenarnya kalau keamanan pribadi, smartphone masing-masing atau sistem elektronik masing-masing itu sudah ada aturan, dan kita sudah buat sebenarnya sebagai panduan ya, bagaimana waktunya harus diganti, misalnya kunci perangkat passwordnya dirubah ya, kemudian jangan mudah tautan-tautan yang tidak perlu ya. Nah, sahabat Antara, ini menarik banget pembicaraan pada hari ini terkait dengan ancaman di ruang siber seperti apa, dan kiranya melalui podcast ini Sobat Antara bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan penggunaan ruang siber sendiri. Dan Sobat Antara, saksikan terus podcast Friday Talk dengan edisi dan juga narasumber lainnya hanya di Antara TV. Terima kasih. Terima kasih Sobat Antara.